selanjutnya dipandu oleh Mbak Imelda. Selamat. Ya baik Mbak Aci, terima kasih banyak juga buat Mas Bugar penyelenggara kali ini, terima kasih banyak. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sangat berbahagia hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di sini. Sudah ada 452 audiens hari ini, luar biasa. Yang kita akan sama-sama mendengar pemaparan dari 3 narasumber di acara yang sangat baik ini. Acara ini adalah acara Protalk Series, sebuah rangkaian acara yang akan berlangsung 6 seri dan ini adalah seri kedua. Dan yang pertama sudah berlangsung 26 Januari lalu, kebetulan saya juga hadir di mana pembicaranya adalah semua ketua dari Asosiasi Profesi Ikatan Arsitek Indonesia, Ikatan Ahli Perencana Indonesia, Ikatan Arsitek Rancang Kota, Green Building Council Indonesia, dan Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia. Nih pada waktu itu ketua-ketua umum dari profesi ini sudah menjelaskan dari sisi profesi atau sisi kelembagaan. Nah, hari ini kita akan mendapatkan atau mendengarkan 3 narasumber yang luar biasa, yang berbeda, yaitu pertama Arsitek Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, atau kita biasanya lebih akrab kita panggil Kang Emil. Kang Emil sudah hadir di sini ya. Terima kasih kehadirannya, senang sekali bisa bersama-sama kita di sini. Kemudian ada Arsitek Johannes Widodo, M.Arch PhD. Ini adalah akademisi di NUS Singapura. Kemudian ada juga Arsitek Yandi Andri Yatmo, Profesor Estetik Arch M.Arch PhD, seorang guru besar arsitektur di Universitas Indonesia yang biasa lebih akrab dipanggil sebagai Mas Yandi. Nah, ketiga pembicara ini kita harapkan bisa merespon tema yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara. Tema atau judul hari ini adalah Paradigma Kota dan Arsitektur di Masa Depan, Arsitektur sebagai Artefak Peradaban dalam Perspektif Istana Negara. Wah, judul yang luar biasa ini ya. Nah, dari judul yang disusun ini oleh penyelenggara, di sini kita bisa melihat ada 2 agenda yang ingin dibicarakan, yaitu pertama tentang paradigma kota dan arsitektur di masa depan, dan kedua arsitektur sebagai artefak peradaban dalam perspektif istana negara. Paradigma sendiri adalah cara pandang. Dari judul ini yang ingin diketahui dari para narasumber adalah bagaimana cara pandang para narasumber yang semuanya berlatar belakang arsitek ini terhadap kota dan arsitektur di masa depan. Atau pertanyaannya juga bisa dibalik. Cara pandang apa yang bisa kita pakai, kita gunakan, kita aplikasikan untuk kita dapat merancang kota dan arsitektur di masa depan. Nah, agenda kedua dari judul ini yang sepertinya akan menjadi agenda yang hangat ya. Ingin mengetahui respon dari para narasumber hari ini tentang arsitektur istana negara yang tentunya akan menjadi bagian dari ibu kota negara baru di Samboja, Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Sedang seru-serunya topik ini. Nah, jalannya acara akan dimulai dengan pemaparan narasumber yang masing-masing akan memaparkan materi selama 15 menit. Kemudian nanti kita akan diikuti dengan diskusi antar narasumber dan dimoderatori oleh saya sendiri selama 25 menit. Kemudian dilanjutkan dengan merespon pertanyaan dari audiens selama 15 menit. Jadi para audiens bisa ada yang dalam bentuk bahasa, ada dalam bentuk cara berpakaian, ada yang dalam bentuk kesenian, dan yang paling kompleks adalah mengekspresikan identitas dirinya melalui arsitektur
dan kumpulan arsitektur yang kita sebut dengan kota. Oleh karena itu, menurut saya membangun masa depan harus punya identitas ya. Sejarah arsitektur modern kurang lebih mereduksi ya, banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang tentunya bisa terus kita carikan definisi-definisi barunya. Nah, ada yang mengatakan juga kalau mau lihat sebuah peradaban sebuah bangsa, lihatlah toilet umum di fasilitas kotanya. Kalau toilet umumnya berantakan, semrawut, ya itu juga mencerminkan kualitas peradaban bangsanya lah kira-kira begitu. Nah, kemudian kita bicara tentang Istana Negara Ibu Kota. Saya mau mendudukan dulu tentang ibu kota ya. Ibu kota ini pada dasarnya adalah simbol politik sebuah negara. Oleh karena itu wajah utama dari negara bisa dihadirkan dalam bentuk ekspresi arsitektur, ekspresi kota dari sebuah negara tersebut. Nah, khususnya Indonesia menurut saya memang kita belum ada sejarah ibu kota yang didesain dari nol, kira-kira begitu. Untuk bangsa Indonesia yang merdeka. Jakarta kan awalnya Batavia. Batavia itu kan didesain dari perspektif pemerintah kolonial penjajah Belanda. Jadi sejarahnya adalah perspektif orang asing terhadap mereka-mereka yang ada di Hindia Belanda ini kira-kira. Kemudian ada rencana pindah ke Bandung setelah terjadi pandemi malaria Sundanika, tapi terputus rencana pemindahan kota itu karena adanya invasi Jepang kira-kira begitu. Kemudian setelah kemerdekaan Jakarta diputuskan menjadi ibu kota, itu pun tidak dalam konteks didesain khusus untuk ibu kota, tapi lebih kepada memanfaatkan posisi Jakarta yang paling strategis dalam konteks sejarah kemerdekaan bangsa kita. Jadi kalau dalam perspektif desain sebenarnya kita belum ada tradisi mendesain ibu kota, pusat pemerintahan yang betul-betul terintegrasi dari nol. Kebanyakan adalah menebengkan fungsi pemerintahan, pusat pemerintahan kepada existing sebuah kota kira-kira begitu. Nah, sehingga keputusan pindah itu adalah keputusan politik. Kalau sudah keputusan politik, pasti selalu ada dinamika, Mbak Imelda ya. Ada yang setuju, kenapa pindah dari Jakarta, ada yang nggak setuju, dan lain sebagainya. Tapi sudah diputuskan oleh sejarah, diketok palunya di awal tahun ini, bahwa ibu kota negara akan pindah. Nah, jadi perdebatan kenapa pindah tidak pindah bisa satu seminar sendiri, tapi saya akan lebih membahas jika sudah diputuskan pindah, kira-kira apa-apa yang bisa kita mimpikan dalam konteks sejarah ini. Nah, kemudian saya ingat, saya mau cerita apa adanya ya. Ibu kota ini, Mel, waktu awal-awalnya kan ada desain khusus ya, yang beredar lah di internet kira-kira begitu. Yang tidak jelas asal-usulnya, tiba-tiba muncul, membuat sebagian bingung dan terus diwacanakan, sehingga saya punya kekhawatiran sebagai arsitek yang kebetulan gubernur, kok tidak ada proses sebuah peristiwa besar ini dengan pelibatan demokratis yang luar biasa. Akhirnya saya memberanikan diri bertemu Pak Presiden, dan dalam konteks itu ilmu dosennya keluar. Saya bawa kertas A3
Terus saya bagi dua presentasinya karena cuma dikasih waktu 5 menit. Poin saya cuma 3. Satu, saya jelaskan ke Pak Jokowi contoh-contoh ibu kota gagal ya. Dari sisi livability, dari sisi skala, saya cerita Brasilia, cerita ibu kota Myanmar, cerita sepinya Canberra, dan seterusnya. Di halaman berikut saya cerita apa yang berhasil ibu kota. Yang saya suka adalah Washington DC ya. Kalau kita ke Washington DC, di luar fungsi-fungsi pemerintahannya, kehidupan kotanya, walkability-nya, skalanya itu terjaga dengan sangat baik. Dan poin ketiga, Mbak Imelda, di situ saya tekankan Pak Presiden sebaiknya disayembarakan yang namanya desain ibu kota. Kalau tidak disayembarakan akan terkesan ini ambisi seorang presiden. Tapi kalau disayembarakan, saya bilang kita akan mengajak seluruh rakyat Indonesia ikut mendesain masa depannya. Nah, jadi kalimat terakhir itu Mbak Imelda yang akhirnya membuat desain yang pertama tidak dipakai lagi dan lahirlah sayembara, di mana saya juga diminta jadi juri dan hasilnya yang tadi kita lihat Mbak Imelda ya dipresentasikan sebagai pengantar. Jadi saya menyelamatkan si ibu kota ini dengan sebuah tindakan politis, yaitu membisiki Pak Jokowi hanya dalam 5 menit supaya mau menyayembarakan. Minimal satu ronde membuat saya tidak menyesal lah kira-kira gitu ya. Hasilnya masih bisa luar biasa. Nah kemudian Mbak Imel, kita lihat juga di tahap berikutnya ya, setelah sayembara itu dimenangkan tadi oleh Urban Plus, si Barani sebagai main desainernya, disitulah dimulai perjalanan panjangnya. Karena saya meyakini dalam praktek arsitektur, gak pernah option 1 itu dibangun. Saya yakin para arsitek di sini gak pernah ada desain pertama langsung dibangun, pasti opsi kedua, opsi ketiga, opsi kelima, hasil kompromi karena biaya, karena masalah teknis, karena masalah selera klien, akhirnya berubah-ubah kan, kira-kira begitu. Nah saya juga ini yang harus dikawal sebenarnya antara desain yang menang sayembara dengan hasil akhirnya jangan-jangan, mohon maaf, tidak sama ya oleh sebuah proses keputusan-keputusan politis di perjalanannya. Dan itu yang saya dengar sampai sekarang. Termasuk Istana Negara yang harganya mahal sekali 2 triliun sudah terpublikasikan. Coba bayangkan hanya untuk Istana Negara menurut saya nggak masuk akal lah ya membelanjakan 2 triliun rupiah hanya untuk satu fungsi bangunan. Menurut saya agak sangat-sangat berlebihan. Saya ambil posisi sikap itu kira-kira begitu. Nah kemudian harus diingat bahwa keberhasilan sebuah kota ini, satu, dia harus punya fungsi livability Mbak Imel. Banyak orang arsitek ya, ini self kritik juga, kalau mendesain skala besar itu cenderung suka luas-luasan gitu ya. Makanya saya meyakini, dan ini sikap saya, kota yang baik itu yang complexity, di mana orang jalan kaki dengan sukarela, bukan kepaksa. Ya. Makanya sebenarnya saya tidak suka kampus-kampus di Indonesia yang terlalu jauh-jauh tuh bangunannya ya. Jadi antar bangunan harus naik mobil, turun mobil, dan sebagainya. Lama-lama karena kebiasaan tidak menciptakan kota yang ukuran skala benar, kita jadi terbiasa menerima budaya bahwa menikmati arsitektur harus naik mobil. Seperti kita para arsitek kagum dengan Dubai, tapi kalau dilihat Mbak Imel, siapa yang jalan kaki di Dubai? Nggak ada. Kita menikmati Dubai itu naik mobil, naik kendaraan, mengagumi inovasi, teknologi, tapi tidak menghadirkan kehidupan yang sebenarnya di mana kaya miskin bisa bersanding, di mana ruang-ruang publik itu hadir secara adil. Nah ini yang saya khawatirkan di tahap berikutnya dari ibu kota negara ini adalah nanti hanya kumpulan katalog arsitektur ya, kumpulan bangunan-bangunan yang dibahas estetikanya, teori-teori bangunannya, tapi
tidak membentuk sebuah peradaban kota. Karena untuk menjadi peradaban kota ada rumus dalam ilmu saya namanya 3D. 1 design, 2 density, 3 diversity, kira-kira begitu. Desain saja tanpa diversity itu yang terjadi di Jalan Sudirman Tamrin. Fungsinya hanya kantor saja. Akibatnya maghrib nggak ada kegiatan karena tidak ada diversity-nya, kira-kira begitu. Jadi harus ada 3 itu, design, density, dan diversity. Jadi diversity itu kota yang baik pasti fungsinya campuran. Nah, arsitektur modern, urban planning modern memisah-misah Mbak Imel keberagaman fungsi itu. Makanya kan kita seru dengan Malioboro karena dia multifungsi. Bayangin Malioboro isinya hanya kantor atau hotel saja, kan membosankan. Maka 3D ini yang harus dijaga dalam IKN itu, ya. Kemudian baru masuk sifat-sifatnya, sifat sustainable, sifat smart city, itu mah hanya melengkapi saja. Nah, yang saya khawatirkan sekarang, saya sudah lihat juga Mbak Imel, kelihatannya boros lahan menjadi sebuah kebiasaan di kita. Itu namanya Washington DC Mbak Imel, itu hanya 17.000 hektar, segede kota Bandung. Sementara IKN ini 250.000 hektar kawasan kotanya, pengembangannya kira-kira begitu. Jadi tadi saya khawatir itu. Nah, sehingga jangan sampai istana negara yang nanti didesain itu kayak kita masuk ke kawasan industri gitu, ada harus kayak apa ya, masuk ke zona khusus gitu, bukan bagian dari artefak dari urban design-nya, lebih kayak objek khusus di tanah yang sangat luas, ya. Saya simpulkan intinya, mudah-mudahan sayembara master plan-nya sudah terjadi, alhamdulillah. Nah, sekarang mengawal filosofi value kehidupan kota yang baik. Saya doakan tidak gagal, ya, oleh kepentingan pengen cepat, pengen apa dan sebagainya, ya. Kemudian dan yang saya lihat asosiasi-asosiasi tidak dilibatkan secara penuh, ya. Termasuk saya sampaikan juga, kalau tidak ada ekspresi dari IAI, ya jangan kaget nanti tukang beca mendesain bisa, ya. Semua profesi ingin mendesain, akhirnya nggak ada marwah dari arsitek kalau kita tidak bersikap. Kenapa? Kalau ibu-ibu mendesain rumah sendiri silahkan aja, itu rumah pribadi. Tapi kalau sudah bangunan publik, ya harus arsitek. Karena di dalamnya ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab keamanan, ada tanggung jawab profesi. Sekolahnya aja lama 5 tahun, ya. Di dalamnya mengandung kewajiban keselamatan umat manusia dengan segala tanggung jawab pada keselamatan nyawa, pada tanggung jawab etika harga dan lain sebagainya. Nah, ini kalau ini dibiarkan, nanti semua IKN, semua orang boleh mendesain, ya, dalam konteks itu. Ini yang terjadi pada Istana Negara, ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita sendiri yang harus memperjuangkan agar peristiwa bersejarah ini jangan berujung memalukan, ya, tapi harus berujung membanggakan. Itu satu. Pak Presiden menitipkan dalam berbagai perbincangan, ingin IKN ini world class. Jangan ngejar cepat, ngejar murah, ngejar apa, akhirnya terbangun, tapi tidak world class. Ece-ece aja, kelasnya ya kelas gitu-gitu aja, kira-kira begitu kan. Karena saya pernah mendapati hampir tidak ada di Indonesia ini kota baru yang keren menurut saya. Semua kota-kota yang didesain oleh developer, bagi saya dia mendesain perumahan kemudian dikasih fasilitas komersial, tapi tidak mendesain kota. Kalau kota tuh kayak Bandung, kayak Jogja, ada titik nolnya, ada main streetnya, ada distriknya, ada density-nya. Makanya kalau kita piknik pasti kita merindukan konsep tadi. Saya yakin semua arsitek kalau mau bicara kota pasti liburannya ke Eropa kan, karena di sana urban design-nya udah benar.
Tapi kalau arsitek mau piknik melihat arsitektur aneh-aneh pasti ke Dubai, ya. Tapi bukan urban design-nya. Di Dubai mau dilihat bangunan melintir aneh-anehnya, kira-kira begitu. Nah, IKN ini harus kombinasi itu, harus kombinasi urban design yang manusiawi seperti ditunjukkan Eropa, harus ada marvel dari sisi arsitektur karena ini zaman sudah modern dengan teknologinya. Kemudian jangan lupa, jangan serba modern tapi lupa identitas bahwa kita, maaf ya, punya budaya Sunda, Jawa, Bali, itu ekspresinya harus ada. Dalam imajinasi saya nanti harusnya ada gerbang Papua, ada gerbang Bali, ada gerbang Minahasa, ada apalah ekspresi bahwa ini bukan kota baru di Eropa, tapi di sebuah negeri yang penuh dengan keragaman budaya gitu ya. Nah kalau itu berhasil, insya Allah bisa membanggakan. Tapi kalau yang saya perbincangkan tadi, business as usual, tidak ada yang mengawal, asosiasi juga tidak bersuara, saya meyakini nanti ini malah menjadi ending yang tidak membanggakan, ya mungkin kitanya malu atau apa oleh sebuah cara-cara, karena kita tidak pernah punya pengalaman tadi mendesain sebuah kota yang benar lahir batin secara idealisme, secara teori dari nol. Ya. Nah ini yang saya lihat, rute itu sedang terjadi dinamika. Memang ada gosip ya Mbak Imel, biar klarifikasi lah, bahwa calon gubernur Nusantara, kepala IKN-nya background-nya arsitek kepala daerah. Ya, saya tidak mau berandai-andai, tapi kalaupun takdir itu ada, ya tentulah apa yang saya pidatokan tentunya pasti diperjuangkan ya, karena ini wajah besar dari bangsa kita. Saya kira itu Mbak Emel, isi hati saya, isi pikiran saya terkait apa yang saya rasakan dan perlu diperjuangkan. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang Emil, terima kasih banyak. Wah luar biasa ini, karena dalam waktu singkat hanya 17 menit tapi begitu banyak konten tentang desain, urban design yang sudah dipaparkan. Terutama prinsipnya adalah desain itu, kota itu harus 3D, density, design, dan diversity. Dan Kang Emil sudah mengutarakan prinsip-prinsip, rambu-rambu, bahkan peringatan-peringatan, dan jawaban terakhir itu adalah itu adalah pertanyaan peluru sebenarnya yang mau kita tanyakan. Apakah bersedia apabila ditunjuk menjadi kepala otorita dari IKN ini? Dan jawabannya sudah siap ya Kang Emil. Tapi saya boleh dong satu pertanyaan aja nih, mumpung ada 500 orang kurang 5 hadir di sini dan semua adalah hampir semua profesional, dan ada 5 profesi, kepala ketua profesi berkumpul di sini. Tadi sudah dibilang bahwa jelas IKN ini adalah keputusan politik atau kebijakan politik untuk membangun sebuah kota baru dari nol yang belum pernah dialami oleh Indonesia. Jadi ini akan menjadi pertama kalinya. Berkaitan dengan Kang Emil sebagai praktisi, juga kepala daerah, dan di sini ada 5 ketua asosiasi profesi. Pertanyaan saya, proses dan arsitektur istana seperti apa dan desain kota seperti apa yang seharusnya berlaku di IKN? Adakah ukuran untuk menjadikan arsitektur istana yang baik? Tadi kan sudah diutarakan sebanyak tentang kota ya, tapi belum tentang istana, karena hari ini ada judul tentang istana juga. Nah, saya pengen tahu juga saran dari Kang Emil nih, tadi agar tidak terlepas begitu saja sekian banyak profesi dan dilakoni oleh puluhan ribu orang di Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh asosiasi profesi dan anggotanya berkaitan dengan pembentukan wajah baru kota dan arsitektur Indonesia nanti ini? Ya, saya kira politik kan kita politik demokrasi ya Mbak Imelda ya. Jadi asosiasi itu adalah bagian dari proses ini yang harus dilibatkan secara struktural. Yang terjadi hari ini, mohon maaf ya, dan termasuk saya lihat proyek-proyek, mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya,
ini mah siapa aja yang dekat dengan Pak Menteri, yaitu yang dapat proyek. Gitu. Membangun ini, membangun itu tanpa ada proses dialektika, kritisi dan lain sebagainya. Karena suka tidak suka idealisme itu belum hadir sepenuhnya dalam proses membangun di kita. Ya. Contoh, Bung Karno membangun Jakarta dengan selera Bung Karno. Ya senangnya begitu. Ada patung, ada gigantisme, ada apa dan sebagainya. Bung Karno punya otoritas karena beliau kan pendidikannya arsitek juga, ya. Jadi ya ibarat kayak saya lah, ya. Semua proyek di Jawa Barat, Mbak Imelda, arsitekturnya, alun-alunnya harus lolos dari selera saya. Ibaratnya begitu. Saya harus jadi juri terakhir, walaupun yang mendesain para konsultan, tapi harus kayak kuliah, ya presentasi. Pak Gub oke, ya saya bedah dengan keilmuan saya gitu kan. Nah Pak Jokowi punya otoritas itu, jadi ini selera Pak Presiden ya silahkan karena presidennya Pak Jokowi kan begitu. Tapi kalau saya boleh mengusulkan harus ada pendamping. Nah pendamping inilah asosiasi IAI. Jadi IAI harusnya mengusulkan diri lah menjadi pembisik penasehat presiden dalam menentukan sebuah proyek di IKN ini iya atau tidak. Nah ini kan belum ada, ya, makanya ada perdebatan tentang desain burung Garuda yang besar sekali, pilihan materialnya yang membuat jadi 2 triliun kan, itu kan dari material bukan dari luas bangunan kali, maaf ya, per meternya kan kita hafal biasanya bangunan mewah sekian, tapi ini pilihan monumental bikin patung luasnya sekian, ya hasilnya seolah-olah bangunannya yang mahal, padahal yang mahal kan si artefak itu. Jadi poin saya pertama, inilah momen IAI harus punya sikap dan sikapnya harus didengar masyarakat karena ini menyangkut keselamatan nama baik kita di masa depan. Kalau IAI-nya diem-diem aja terhadap banyak hal-hal yang akan membuat masalah, ya jangan disalahkan kalau masyarakat tidak respect kepada asosiasi. Karena nggak ada sikapnya, kira-kira begitu. Dan setiap mengambil sikap dalam politik punya resiko, Mbak Ima. Saya jadi gubernur aja yang nggak seneng banyak, otomatis kan itu pilihan politik. Nah jadi saran saya itu kesuksesan terbesar asosiasi kalau bisa menjadi penasehat presiden dalam menentukan ya atau tidaknya sebuah proyek di IKN untuk menjadikan IAI yang menjadi apa istilahnya ketok palunya kayak TPAK ya kalau di Jakarta mungkin. Nah jadi TPAK-nya presiden kira-kira gitu Mbak. Kalau hadir TPAK-nya presiden itu rada tenang hidup kita karena berkumpullah orang-orang kompeten yang menjamin dari desain, histori, lingkungan sampai green building-nya tuh ngumpul di situ. Mungkin kalau saya jadi kepala IKN, yang saya bentuk pertama adalah itu. Saya kira itu, Mbak Ima. Wah, kalau gitu kita doakan dong Kang Emil jadi kepala IKN ini. Kebetulan di sini ada 5 asosiasi, bukan hanya IAI, tapi semua yang berkaitan dengan kota dan lingkungan. Jadi tadi advice dari Kang Emil bisa kita dengar bersama ya. Harusnya kita bergerak untuk bisa masuk ke dalam menjadi sebagai narasumber atau sebagai memberikan advokasi kepada presiden sesuai dengan profesi kita dan keahlian dari 5 profesi ini. Nah, mudah-mudahan juga nanti teman-teman para ketua di sini bisa bergerilya untuk bagaimana caranya bisa audiensi dengan Bapak Presiden sehingga profesi kita bisa memberikan kontribusi positif terhadap IKN dan arsitektur di Kota Baru Indonesia ini yang masih depan. Jadi judulnya nanti TPA IKN. Nah, Indonesia kan hobi panjang-panjangnya. Tim Penasehat Arsitektur Ibu Kota Negara, kira-kira gitulah. Gitu kira-kira. Wah, terima kasih sekali. Ini saya bolak-balik diingatkan oleh tim Pak Ridwan Kamil untuk tidak bisa berlama-lama. Kalau nggak salah ada acara ya Kang Emil ya. Ya jadi gini Mbak, saya masalah saya jadi gubernur itu kan jadwal ya, selalu ada agenda-agenda lain yang nggak leluasa. Jadi kalau boleh
Mungkin ada tanya jawab sedikit. Setelah itu saya mohon maaf, saya minta izin untuk melanjutkan agenda lainnya. Wah, kita dapat privilege untuk boleh memberikan pertanyaan nih, Mbak Aci. Gimana Mbak Aci? Kang Emil bersedia untuk memberikan waktunya. Apakah bisa dipilihkan pertanyaan? Baik, akan saya sampaikan Mbak Imel. Di sini ada Pak Alvin Sitompul. Mungkin Pak Alvin ingin bertanya langsung kepada Pak Gubernur, silakan. Silakan Pak Alvin. Baik, Ini mendapat kesempatan ini saya kira hanya dibacakan langsung dijawab oleh Pak Gubernur. Ternyata saya disuruh buka unmute, malah jadi grogi saya bicara dengan Pak Gubernur. Begini, Aman Pak, Gubernur. terkendali Pak, tenang. Ya, apalagi ada agenda katanya tadi sudah diberitahukan oleh stafnya. Baik Pak Gubernur atau Kang Emil yang akan disapa, menurut penilaian Bapak dalam master plan pemenang hasil sayembara ini, apakah sudah terlihat atau akan terlihat prinsip 3D? Saya hanya mencari biodiversity-nya Pak Gubernur. Terima kasih. Ya, saya sih udah bedah ya master plan. Kan proses sayembara itu unsur 3D itu Mbak Imel kan udah jadi ukuran kenapa desain itu dimenangkan lah, kira-kira begitu. Karena ada yang keren-keren secara geometri ya, tapi prinsip-prinsip tadi nggak terpenuhi, dia hanya bermain di geometri saja. Saya ingin mengingatkan para arsitek kalau sudah mendesain kota tidak bisa semasif itulah kira-kira ya. Nah jadi diversity-nya ada, cuman yang saya khawatirkan hanya jangan sampai dalam perjalanan dari tadi menang master plan ke realisasinya ya di tahun-tahun mendatang itu hilang gitu. Tiba-tiba jadi kumpulan hanya kantor saja, kumpulan fungsi-fungsi monoyu saja, nanti nggak dapat kotanya gitu. Contoh kayak Canberra ya, itu saya banyak ketemu teman-teman nggak pada betah pada dasarnya, lebih senang di Melbourne, lebih senang di Sydney. Ya itu apa bedanya? Karena di Canberra less diversity, di Melbourne sini pasti lebih banyak diversity. Nah tantangannya itu bagaimana menyuntikkan diversity kepada sebuah kota. Satu hal yang harus diwaspadai ya, dan ini pegang omongan saya Mbak Emma. Kalau ibu kota ini hanya mengandalkan populasi PNS, saya jamin kotanya mati. Ya. Tapi kalau kota ini berhasil mengundang populasi non PNS ya, itu akan membuat kota itu punya kans untuk menjadi kota seperti Washington DC tadi. Maka usulan saya, bangunlah universitas yang ada dormitorinya, bangun pesantren, bangun pariwisata buatan ya di sana, bangun stadion, bangun gedung konser, bangun MICE, pokoknya harus mengundang. Nah pada saat mengundang itu kan ada kelas bawah, kelas menengah, kelas elit. Nggak bisa kota itu hanya rapih untuk menengah atas kan. Ini office boy-nya nanti tinggal di mana, zona perumahannya yang murah meriah kan, petugas-petugas bawah. Jadi ada PR besar yang saya bilang tadi, jika membangun kota, dimensi desain itu hanya secuil Mbak dari keberhasilan membangun kota. Desain menjadi lebih keren, lebih berfungsi, lebih cocok. Tapi di luar itu contoh tadi, ekonominya bagaimana, tanahnya katanya repot gimana strukturnya, kemudian membagi daya dukung tanahnya dan lain sebagainya. Jadi poin saya, diversity-nya sudah direncanakan, mudah-mudahan dikawal sehingga nanti menghasilkan bukan kota yang terbangun tapi mati ya, malam harinya nggak ada kehidupan, kemana-mana harus naik mobil. Contoh Putrajaya Mbak Imelda ya,
Putrajaya prosesnya kayak begini, tapi kan sama aja karena jaraknya jauh-jauh. Makanya tolong diingat satu prinsip, ini bahasa jalanan ya Mbak Imelda. Mendesain kota itu kayak mendesain baju, harus pas. Jadi kelonggaran dia nggak nyaman, terlalu sempit juga tidak nyaman. Nah, bagaimana mendesain kota yang pas? Nah, salah satunya dalam skala. Banyak arsitek terjebak main dari sana sini, pas dibangun dia lepas dari skalanya. Itu terjadi di Brasilia, itu terjadi di ibu kota Myanmar, di mana-mana berusaha menaklukkan tanah seluas-luasnya, lupa bahwa manusia itu punya batas-batas psikologis, batas-batas motoris yang harus didesain. Contoh ya, waktu saya sekolah di Amerika, Mbak Ime, ada studi sederhana. Kalau ada jalan panjangnya 400 meter, yang satu cuman ada satu perempatan di 0 dan 400 meter, di yang jalan berikut perempatannya ada 4, Mbak Imel. Tiap 100 meteran ada perempatan jalan. Itu yang ramai hasil penelitiannya, yang lebih hidup, yang lebih manusiawi adalah jalan yang panjangnya 400 meter tapi perempatannya ada 4 ya, ketimbang yang jalan panjangnya 400 meter tapi tidak ada perempatan di antaranya. Teori sederhana ini menunjukkan tadi bahwa skala itu penting, dan di dalam tadi 400 meter 100 meteran ada diversity tadi, ada kafe, ada ruang publik, sehingga kalau kantornya beres jam 5, dia berubah spasio-temporal menjadi hidup malam kan, karena kegiatannya kan itu yang kita sukai kan, bukan yang monoyus. Jadi mudah-mudahan diversity-nya bisa, ya kalau orangnya paham harusnya bisa mengeksekusi itu. Tapi saya khawatir kalau tidak paham, dia hanya mendesain cangkang-cangkang, kontainer-kontainer arsitektur yang sebenarnya tidak menyumbangkan peradaban kota kecuali kepada arsitekturnya saja. Itu yang saya khawatirkan, dan mudah-mudahan nanti dengan siapapun yang terpilih memahami teori ini. Oke, baik. Apakah saya masih boleh bertanya? Satu pertanyaan saya gabung nih dari beberapa pertanyaan. Ya, boleh Mbak. Saya masih bisa 10 menit. Lama, alhamdulillah. Oke, ini saya sudah dipilihkan pertanyaan oleh penyelenggara karena hari ini kita temanya ingin masuk tentang arsitektur Istana Negara. Nah, ada pertanyaan, saya gabung 3 pertanyaan jadi satu saja. Indonesia ini sebetulnya kan banyak negara kerajaan sebelumnya, sudah banyak contoh. Tapi kenapa mulai dari membangun istana yang harusnya itu legislatif? Nah, kemudian juga ada yang tidak terbayang bagaimana sih sistem master plan kawasan istana ini nanti gitu ya. Karena sangat luas. Bagaimana human oriented design-nya? Apakah seperti Istana Bogor yang digabung dengan taman umum? Apakah ini restricted area? Apalagi kalau kita menimbang ini kan di Kalimantan yang sebagai paru-paru kota dan lahannya adalah lahan gambut. Mungkin bisa dijawab Kang Emil. Ya, sebenarnya saya nggak terlalu mendalam ya, teknis teknis ibu kota, nanti master planet-nya aja yang jawab. Makanya saya cuma bicara prinsip-prinsip dasarnya saja lah, kira-kira begitu. Pertanyaan pertama sama, kenapa Istana Negara duluan? Ya karena Pak Presidennya pengen Istana Negara duluan. Dan itu jawabannya sederhana itu aja. Antara itu keputusan beliau atau ada yang membisiki, saya tidak tahu. Tapi keputusannya ingin upacara Agustusan di bulan Agustus 2024. Maka dari semua jenis arsitektur yang akan ada di sana, yang sekarang dikebut itu adalah Istana Negara. Keberatan saya sebenarnya utamanya dari biaya yang menurut saya terlalu mahal. Yang kedua, ekspresinya tentulah itu memang subjektif, tapi pendapat saya bisa tidak begitu untuk merepresentasikan kenusantaraan tadi. Ya. Nah, kalau lain-lain tadi masalah human oriented itu Mbak Imel, itu masuk ke teori tadi, design, diversity, density.
dalam mendesain diversity dan kepadatan yang pas, desain harus merespon elemen-elemen tadi, walkable ya, human oriented kan begitu, harus teduh dan lain sebagainya. Saya kira bisa lah. Ini tuh sebenarnya yang terjadi ya, terus terang, tidak ada lembaga, memang tidak ada lembaga Mbak Imel yang punya otoritas penuh. Sekarang semua otoritas ada di Pak Presiden, yang kesibukan kan nggak hanya ngurusin IKN. Itu sekarang PU fokus pada infrastruktur, tapi ke tata ruang itu dilempar ke Kementerian ATR. Kemudian ada perencanaan di Bappenas yang orientasinya mungkin belum sinkron. Jadi ini tantangan. Apakah bangsa kita bisa memanage sebuah mimpi besar ini dengan pola manajemen yang proper tapi cepat, kan begitu. Kan ada yang sesuai dengan idealisme tapi lambat, ada yang cepat tapi tidak ada idealisme karena ngebut-ngebut ya. Jadi tantangannya nanti kepala IKN itu bagaimana mempertahankan idealisme, nilai-nilai, tapi harus ngebut ya. Nanti harus dikombinasi dua itu. Contoh, kan bisa sayembara itu nggak harus sayembara yang lengkap ya Mbak Imel. Cukup konsep misalkan. Yang penting disayembarakan sehingga konsep terbaik. Setelah itu kan bisa design and build. Itu pendapat saya ya. Tapi dipilih dulu imajinasi terbaik, setelah itu untuk eksekusi cepatnya bisa kita lelangkan ke kontraktor, kemudian berproses sambil jalan udah mulai pondasi dan sebagainya. Jadi teknis-teknis membangun cepat tuh bisa lah dalam bayangan saya. Tapi yang jangan dihilangkan adalah kita harus ngambil keputusan yang berkualitas seperti itu. Dan dalam keputusan itu tadi, kalau masalah Istana Negara itu keputusan politis, bukan keputusan teknis. Bapak Presiden ingin upacara bendera di bulan Agustus tahun 2024. Saya kira itu. Jadi kalau kebijakan politis ini memang sulit untuk diganggu gugat ya, memang sudah by default oleh Pak Presiden. Terakhir Pak Kang Emil, pertanyaannya nih, ini dari Ikram Idris IARKI Makassar menyuarakan tentang profesi dan asosiasi. Tadi Kang Emil sudah menyuarakan tentang sebaiknya ada tim seperti tim pengawas atau advokasi dalam pembangunan khususnya urban design dan arsitektur. Nah, pertanyaannya ini tentu saja menurut pendapat Kang Emil nih, apakah tim-tim ini akan sebaiknya dibentuk juga untuk masing-masing kota metropolitan, ibu kota provinsi, kawasan ibu kota kabupaten dalam bentuk peraturan pemerintah pusat demi mempercepat terciptanya kota-kota yang humanis di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah diutarakan Kang Emil tadi. Menurut Kang Emil gimana? Saya kutip hadis dulu ya. Barang siapa menyerahkan urusan bukan pada ahlinya, tunggulah masa kehancurannya. Itu aja. Nah, jadi saya dulu anggota TPAK kan, menasehati arsitektur Jakarta saat Pak Sutioso, Fauzi Bowo dan seterusnya. Waktu saya wali kota Bandung nggak ada Mbak, maka saya bikin ya namanya TABG, tim arsitektur bangunan gedung, kira-kira tim ahli bangunan gedung. Supaya apa? Kalau nanti saya bukan wali kota Bandung lagi seperti sekarang, si wali kota punya penasehat, karena wali kota berikutnya kan bukan background arsitek. Kalau saya kebetulan takdirnya ada ilmu arsitekturnya, ada otoritasnya kan. Ibaratnya dulu saya desainer, sekarang klien yang juga desainer kan Mbak. Jadi jarang-jarang lah dapat kombinasi itu. Tapi kan ada 500 kota kabupaten, ada 34 provinsi yang tidak semuanya mencintai, memahami arsitektur dan kota. Yang paling keren itu Pak Azwar Anas Banyuwangi ya. Dia bukan arsitek, tapi paham desain itu penting. Maka dia kumpulkan arsitek-arsitek yang baik, kemudian membangun kotanya dan akhirnya kan terbukti. Nah jadi kalau saya punya kuasa ya pastilah tiap kota itu saya wajibkan punya TPAK-nya kota kabupaten untuk mengimbangi pemimpin-pemimpin politik yang dipilih oleh demokrasi one man one vote, yang kadang-kadang pemahaman terhadap kualitas fisik infrastruktur kota tidak semua paham. Itu aja. Jadi saya kira optimis aja lah ya.
bahwa kita akan menuju ke sana walaupun belum. Sekarang ingat, Indonesia sekarang ranking 16 di G20 ya. Disirikin Malaysia kita tuh kalau urusan ekonomi. 10 tahun lagi kita ranking 7 atau ranking 8 ekonomi terbesar dunia. 2045 kita akan ranking 4 setelah Cina, Amerika, India. Itu pertumbuhan 5% yang akan dijaga itu penuh dengan potensi karya-karya arsitektur yang luar biasa ya. IKN aja Mbak Emil 600 triliun total yang diperkirakan akan dibelanjakan dalam waktu 5 sampai 10 tahun. Ya isinya kan ya proyek semua lah ibaratnya begitu. Jangan sampai uangnya habis tapi tidak mewujud pada kebanggaan. Makanya tadi saya bilang ini rute menuju world class atau rute terbangun tapi ece-ece biasa aja kan. Ini yang harus semua kompak dijaga. Nah, salah satu pintu gagasan saya adalah membentuk orang-orang ahli dari asosiasi untuk menjadi penasehat pengambil keputusan. Ya. Nah sekarang nggak ada Mbak Emel. Jadi keputusan itu diambil oleh pembisik-pembisik yang kita tidak tahu apakah kompeten atau tidak, punya kepentingan pribadi atau tidak. Tapi kalau bentuknya forum kayak TPAK tadi, saya merasa itu cara demokratis yang paling benar mengawal mimpi besar IKN ini supaya berhasil di ujung menjadi yang membanggakan. Saya kira itu Mbak Imelda ya, poin dari saya. Kalau saya orangnya optimis lah ya, dengan segala dinamika itu kita cari optimisnya. Yang penting di zaman kita ada sebuah warisan artefak sejarah yang tercatat nanti dalam sejarah bangsa ini, dikerjakan, dikonsepkan, didesain oleh kita-kita yang sekarang di tahun 2020-an, 2030 ini berperan membangun sejarah ini. Jadi ini momen bersejarah banget gitu. Mungkin nggak akan terulang ya, ibu kota 2 kali itu nggak akan terulang. Saya kira itu, makasih Mbak. Baik, Kang Emil, terima kasih sekali pernyataan terakhirnya memberikan semangat ke kita juga nih untuk 507 orang yang hadir di sini semua adalah anggota asosiasi profesi dalam lingkungan binaan dan arsitektur. Saya kira kita harus mengingat semua bahwa kita punya peran di sini untuk Indonesia. Kang Emil, sebagai penutup kita boleh foto bersama sebelum Kang Emil pergi ya? Oh siap. Permintaan dari penyelenggara, silahkan saya serahkan ke Mbak Aci untuk memandu kita foto bersama. Baik, teman-teman, Kak on Mbak cam. Aci, kalau foto di Zoom ya pakai tangan biar nggak membosankan, tapi gayanya bebas masing-masing. Oh, baik. Dia menarik. Oke. Kita kumpulkan dulu para pembicara. Bebas. Silakan, gayanya bebas Pak Yandi. Tapi pakai tangan. Mbak emailnya belum masuk. Nah, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Iya. Terima kasih Pak Emil. Semoga kita bisa semakin ini ya, semangat lagi untuk